Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam serial pembacaan buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Imam Ibnu Katsir. Kita melanjutkan pembahasan sebaik-baik urusan agama kalian adalah yang paling mudah. Mengapa Dajjal tidak disebutkan secara terang-terangan di dalam Al-Quran? Seseorang bertanya, apa hikmah dibalik tidak disebutkannya Dajjal dalam Al-Quran dengan segala keburukan, kedurhakaan, dan luasnya penyebarannya? Serta pengakuan dirinya sebagai Tuhan yang dalam hal ini tentu ia sangat bohong dan dusta. Semua para nabi telah mewanti-wanti tentang dirinya. Lalu bagaimana mungkin Al-Quran tidak memperingatkan darinya dan menyebutkannya? Seperti dengan menyebutkan namanya secara jelas, disertai kedustaan dan keangkuhannya. Jawabannya ada dari berbagai aspek. Pertama, sesungguhnya penyebutannya sudah diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Terjemahan Quran Surat Al-An'am ayat 158. Abu Isa At-Tirmizi mengatakan mengenai tafsir ayat di atas, Abdul bin Hamid menuturkan kepada kami, Ya'la bin Ubaid mengabarkan kepada kami dari Fudail bin Ghazwan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ada tiga hal yang jika telah muncul, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Dajjal, binatang melata, dan terbitnya matahari dari barat atau dari arah baratnya. Selanjutnya, At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Kedua, sesungguhnya Isa bin Maryam turun dari langit dunia lalu membunuh Dajjal sebagaimana sudah dan akan dijelaskan kembali nanti. Dalam Al-Quran sudah disebutkan turunnya Dajjal dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Akan tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa sebelum menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Isa, akan menjadi saksi mereka atas mereka. Terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 157-159. Kami sudah menetapkan dalam tafsir bahwa kata ganti dalam firman-Nya menjelang kematiannya kembali kepada Isa. Maksudnya Isa akan turun ke bumi dan ahli kitab yang berselisih dengan jelas akan beriman. Orang yang mengklaim Tuhan adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengatakan perihal Isa dengan perkataan yang besar tentangnya bahwa Isa adalah anak hasil perzinahan, mereka adalah orang-orang Yahudi. Ketika Isa turun menjelang kiamat, bagi tiap-tiap kelompok ini jelas kebohongan apa yang telah diklaimnya, dan ini akan kita jelaskan sebentar lagi. Berdasarkan tersebut, penyebutan turunnya Al-Masih Isa bin Maryam merupakan isyarat penyebutan Al-Masih Dajjal yang menyebarkan kesesatan. Ia adalah lawan dari Al-Masih yang menyebarkan petunjuk. Sudah merupakan suatu kebiasaan orang Arab untuk menyebutkan salah satu dari dua lawan kata untuk menyebutkan lainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam topik kita ini. Ketiga, nama Dajjal tidak disebutkan secara terang-terangan dalam Al-Quran sebagai penghinaan untuknya. Pasalnya, ia mengklaim sebagai Tuhan, padahal ia adalah manusia yang menafikan keagungan Allah, kebesarannya, dan kesuciannya dari segala kekurangan. Bagi Allah, perkara Dajjal sangat hina untuk disebutkan dan sangat kecil serta rendah untuk diceritakan mengenai peringatan tentang ia. Hanya saja, para Rasul dalam rangka membela keagungan Tuhan, maka mereka pun menyingkapkan keadaannya kepada umat-umat mereka dan memperingatkan mereka perihal fitnah sesat yang dibawanya beserta keajaiban-keajaiban yang besar. Dengan begitu, cukuplah berita-berita yang dibawa oleh para nabi, dan hal itu telah banyak disebutkan secara mutawatir oleh pemimpin anak cucu Adam,
imam orang yang bertakwa Rasulullah SAW mengenai keadaan yang hina dibandingkan dengan keagungan Allah dalam Al-Quran Al-Karim, dan Allah mewakilkan penjelasan mengenai Dajjal kepada para nabi yang mulia. Jika Anda katakan, Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran, padahal ia juga sudah mengklaim sesuatu yang termasuk kebohongan dan dusta ketika ia berkata, Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. An-Nazi'at ayat 24. Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Al-Qasas ayat 38. Jawabannya, sesungguhnya perihal Fir'aun sudah berlalu dan dustanya sudah jelas bagi setiap orang mukmin dan orang yang berakal. Adapun perkara Dajjal ini akan datang dan akan terjadi pada masa mendatang sebagai fitnah dan ujian bagi manusia. Karena itu, perkaranya tidak disebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk penghinaan baginya dan ujian dengannya. Dengan demikian, menyebutkan perkaranya dan mendustakannya sudah sangat jelas daripada sekedar memperingatkan tentangnya. Terkadang sesuatu hal tidak disebutkan karena hal tersebut sudah jelas, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW saat berbaring sakit menjelang wafat. Beliau sudah bertekad untuk menulis surat wasiat mengenai kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq setelahnya. Lalu beliau tidak jadi melakukannya seraya bersabda, Allah dan kaum mukminin menolak selain Abu Bakar. Beliau tidak menulis surat mengenai kekhalifahan Abu Bakar karena keagungannya sudah jelas dan besarnya nilai dirinya di kalangan para sahabat. Beliau juga tahu bahwa mereka tidak menyimpang darinya sepeninggalnya. Demikianlah kejadiannya sebagaimana yang diperkirakannya. Karena itu, hadis ini disebutkan dalam tanda-tanda kenabian, sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan di berbagai tempat dalam buku ini. Hal inilah yang kami jadikan pegangan bahwa suatu hal yang sudah sangat jelas perkaranya terkadang kemunculannya sudah cukup daripada menuliskannya. Hal ini sudah sangat jelas dan terang sehingga tidak perlu lagi diperterang dalam hati. Dajjal itu jelas sekali kekurangannya dan tampak sekali celahnya dibandingkan dengan kedudukan yang diakuinya, yaitu sifat ketuhanan. Karena itu Allah tidak menyebut Dajjal dan menuliskannya dalam Al-Quran karena tahu bahwa hamba-hambanya yang beriman tidak akan dihancurkan oleh makhluk seperti ini dan tidak pula menambah apa-apa selain keimanan dan ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya, membenarkan kebenaran dan menolak kebatilan. Berdasarkan hal ini, orang mukmin yang dikuasai Dajjal lalu membunuhnya, kemudian menghidupkannya kembali berkata, Demi Allah, aku semakin bertambah tahu tentangmu. Engkau itu si buta lagi pendusta yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kami secara lisan. Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, seorang faqih dan perawi hadis sahih dari Muslim, telah mengambil makna zahir dari hadis di atas dan ia meriwayatkan bahwa orang itu adalah Khidir alaihissalam. Al-Qadiyat menceritakan hal ini dari Mu'ammar dalam jami'nya. Imam Ahmad berkata dalam mustadnya, Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmizi dalam jami'nya dengan isnad mereka kepada Abu Ubaidah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang melihatku dan mendengar sabdaku akan melihatnya. Inilah yang dijadikan penguat oleh sebagian orang yang berpendapat seperti ini. Hanya saja dalam isnadnya ada keanehan. Barangkali ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW menjelaskan perihal Dajjal sebagaimana telah dijelaskannya pada keadaan kedua. Wallahu alam. Dalam kisah Khidir, kami sudah menjelaskan pendapat orang-orang mengenai hidupnya dan kami sudah membuktikan kematiannya dengan berbagai dalil yang sudah dijelaskan di muka. Siapa yang ingin mengetahuinya hendaknya merenungkannya dalam buku kami. Kisah para nabi, hanya Allah yang mengetahui kebenaran.